jauh. Meskipun rumah beliau itu di samping masjid yang ada pintu masuk ke arah masjid gitu ya. Akan tetapi Nabi kalau berangkat sholat itu suka lewat luar. Jadi Nabi keluarnya dari pintu keluar sehingga melewati jalan gitu, masuk baru ke dalam masjid. Dan itu melewati rumah putrinya Fatimah. Nabi kalau subuh-subuh gitu lewat rumah putrinya Fatimah, beliau suka ketok-ketok kemudian bilang begini, "Sallu ya ahla baiti sallu, ya ahla baiti sallu. Keluargaku yuk sholat, keluargaku yuk sholat. Innama yuridu, sucikan kalian dengan sesuci-sucinya." Meskipun Nabi sudah menjanjikan untuk mereka bahwa mereka akan berada di bawah naungan yang sama di akhirat nanti, bukan berarti Nabi Muhammad membiarkan mereka menjadi seperti yang mereka mau. Tidak, dididik oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ya ahla baiti sallu. Salatlah wahai keluargaku, salatlah kalian. Bu, kalau sayang sama anaknya ajakin sholat. Bagaimana mungkin kamu mengaku mencintai keluarga Nabi Muhammad, akan tetapi sholatmu kamu ringan-ringankan, kamu biarkan, kamu jamak-jamak tanpa ada alasan yang dibenarkan. Kalau kamu sayang kepada keluargamu, ajak mereka buat mengutamakan sholat. Sebab Muhammad mendidik keluarganya. Demikian Sayyidah Fatimah mencintai keluarganya. Ummul Hasan wal Husain. Beliau adalah ibu dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Beliau sendiri yang mengurusi urusan rumah tangganya. Beliau yang menumbuk gandumnya untuk mereka. Sayyidah Fatimah. Beliau yang mengadoni roti untuk keluarganya. Beliau yang mencucikan baju untuk keluarganya. Beliau yang mengolah makanan untuk keluarganya. Beliau yang menghidangkan makanan untuk keluarganya. Bahkan ketika satu hari Nabi Muhammad masuk melihat Sayyidah Fatimah kelelahan sampai hampir menangis dari lelahnya menumbuk gandum. Nabi Muhammad bertanya, "Mengapa engkau menangis wahai putriku?" "Gak apa-apa ayah, saya hanya kelelahan saja." Nabi kemudian mengambil gandum yang belum ditumbuk. Nabi masukkan ke dalam tempatnya. Nabi kemudian pegang alunya tuh yang buat pegang. Batunya itu Nabi pegang, kemudian subhanallah Nabi melepaskannya sesudah menggerakkannya beberapa kali dan si alu tersebut bergerak-gerak sendiri. Kabarnya bahkan alu itu sesudah selesai, Nabi memintanya untuk berhenti. Dia bilang, "Wahai Rasul, jika engkau perintahkan aku untuk menumbuk seluruh gandum di dunia ini, aku akan melakukannya untukmu ya Rasulullah." Akan tetapi apakah sesudah itu Nabi minta alu, "Tolong ya kalau putriku Fatimah menumbuk, tolonglah kamu gerak sendiri aja." Enggak begitu. Tetap dibiarkannya Sayyidah Fatimah menumbuk. Kenapa? Sebab Nabi Muhammad mengatakan, "Wahai Fatimah, sebutir gandum yang kamu suguhkan untuk keluargamu akan menjadi pahala bagimu dan penghapus dosa-dosamu."
Ini pesan buat para ibu. Masakin keluarganya jangan sambil ngomel, Bu. Semua ada pahalanya bagi keluargamu, Bu. Melakukan sesuatu buat anak-anakmu penuh cinta, penuh saya hanya di rumah. Sehingga kamu mengandang bahwa pekerjaanmu di rumah itu adalah pekerjaan yang hina. Bukan, itu adalah pekerjaan yang mulia. Itulah yang dulu dikerjakan oleh putri baginda Nabi besar Muhammad, Sayyidah Fatimahuz Zahra, Ummul Hasanin, ibu bagi Sayyidina Hasan dan Husain. Nama yang keempat dari Sayyidah Fatimah, hanya 5 nama yang akan saya ceritakan padamu. Nama yang keempat adalah Al-Batul. Al-Batul pakai tak. Al-Batul radhiyallahu ta'ala anha wa ardhah. Apa artinya Al-Batul? Al-mutabattilah fil ibadah, wanita yang tak pernah putus-putus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innaha sawwamah qawwamah. Sayyidah Fatimah di waktu ibadahnya tak pernah diputus dengan haid dan nifas. Sayyidah Fatimah pernah melahirkan. Kalau tidak salah Sayyidina Husain, beliau melahirkannya sesudah beliau sholat maghrib. Ketika datang waktu Isya, beliau sudah berhenti darah nifasnya sehingga dapat melaksanakan sholat Isya pada waktunya. Sayyidah Fatimahuz Zahra tak pernah datang haid ataupun nifas. Ada melahirkan kemudian berhenti begitu saja. Nifasnya hanya majjah, hanya sekali keluar begitu aja. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kenapa begitu? Allah selalu ingin melihatnya ada di tiap waktu sholat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dalam kehidupannya. Ahli ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sholatnya, dengan zikirnya, dengan istighfarnya, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Sayyidina Hasan meriwayatkan, suatu malam aku terbangun di usia beliau sekitar 5-6 tahunan. Kata Sayyidina Hasan, aku terbangun di waktu malam, kemudian aku pun mencari-cari ibundaku. Ternyata beliau sedang sholat waktu itu. Saya pun duduk di sampingnya sesudah beliau melaksanakan sholat. Sini nak, sini, sebelah mama sini, sebelah.